Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu ada salah seorang teman saya yang bertanya mengenai zakat zuru, zakatnya hasil pertanian, hasil tanam-tanaman seperti padi, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Hanya beberapa waktu saya sakit sehingga saya belum sempat menjawab, lupa ya, terlewatkan. Tapi alhamdulillah yang bersangkutan mengingatkan kembali kepada saya, pertanyaan tersebut belum terjawab. Oleh karena itu saya di sini ingin mencoba untuk membahas masalah zakatnya zuru dalam perspektif fikih ya teman-teman ya. Ini sifatnya adalah diskusi saja. Barangkali ada yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, silakan dicantumkan berikut referensinya. Karena memang sifatnya fikih itu adalah dinamis, artinya tidak stuck teman-teman ya. Kita bisa diskusikan persoalan ini. Banyak pendapat para ulama yang kemudian bisa saja apa yang saya sampaikan berbeda dengan pandangan yang diyakini oleh teman-teman semua. Jadi zakatnya zuru, pertanyaannya begini. Apakah zakat zuru sebagaimana tadi saya contohkan, padi, gandum, jagung, hasil pertanian itu jika memerlukan biaya irigasi, apakah itu bisa didispensasi menjadi 5% zakatnya? Kita tahu bahwa zakat zuru itu zakat tanaman, jika produksinya itu membutuhkan biaya pengairan, maka zakatnya hanya 5%. Tapi kalau misalkan tidak membutuhkan biaya pengairan, maka zakatnya adalah 10%. Nah, kemudian pertanyaan itu otomatis mengembang dong. Bagaimana jika pengairannya itu tidak menggunakan pompa? Yang kalau menggunakan pompa itu kan jelas ya ada biaya. Sekarang kita bayar irigasinya. Mungkin di beberapa daerah ya perlu bayar ya untuk pengaturan irigasi dan seterusnya. Saya kurang paham, saya juga karena saya bukan orang yang mendalami dalam bidang pertanian, sehingga hanya laporan pertanyaan saja. Apakah ketika ada pembiayaan air dari irigasi itu termasuk pembiayaan atau digolongkan sebagai mu'nah yang mestinya nanti zakatnya hanya 5% saja, tidak perlu 10%, ataukah tidak termasuk itu? Oleh karena itu saya ingin mencoba menjawab itu teman-teman ya. Jadi perlu dibedakan, pembiayaan itu kan macam-macam. Ada pembiayaan sewa lahan misalkan, ada pembiayaan untuk pupuk, ada juga pembiayaan untuk pengairan. Nah, dalam pandangan Syafi'iyah yang menjadikan zakatnya itu turun sampai 5% adalah hanya biaya pengairan saja. Adapun biaya selain pengairan seperti biaya pupuk, biaya sewa lahan itu tidak masuk dalam kategori pengurangan zakat. Artinya berarti zakatnya 10%. Kenapa bisa berbeda? Biaya pengairan itu ada potongan, sedangkan biaya lain-lainnya seperti pupuk dan lain sebagainya itu tidak ada potongan. Artinya tetap 10% di angka awal. Karena memang sifatnya air itu adalah pokok ya. Tanaman itu tidak akan bisa hidup tanpa air, tapi tetap bisa hidup tanpa pupuk, hanya hasilnya kurang maksimal. Sehingga pupuk itu tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang pokok yang menjadi sumber kehidupan dari tanaman yang sedang ditanam, baik padi atau jagung dan seterusnya. Begitu kira-kira. Jadi kesimpulannya begitu teman-teman ya. Sehingga dari pertanyaan yang tadi disebutkan, apakah biaya irigasi bayarnya seseorang petani kepada pengelola irigasi itu dianggap sebagai mu'nah? Jawabannya iya, itu dianggap sebagai mu'nah karena bersinggungan dengan air, di mana air merupakan sumber kehidupan dari tanaman yang sedang dia tanam. Begitu kira-kira. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.